Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai dunia usaha dan manajemen resiko. Jadi setiap usaha itu pastinya punya resiko ya, resiko yang akan dihadapi. Tentunya resiko ini bisa menimbulkan kerugian ya terhadap perusahaannya. Nah, tujuannya kita belajar ini ya jangan sampai resiko yang kemungkinan nanti terjadi itu bisa merugikan perusahaan yang cukup besar gitu. Sehingga dari sini nanti kita bisa belajar bagaimana kita memitigasi resiko tersebut. Kita bisa mengenali resiko-resiko yang akan terjadi, kemudian kita bisa mengukur resiko tersebut, seberapa besar kerugiannya kalau resiko tersebut terjadi. Kemudian kita bisa buat pengendaliannya ya, atau solusi terhadap resiko-resiko tersebut. Nah, sehingga di poin-poin bab yang kita pelajari ini di bab 1 sampai dengan 7 lah ya, itu nyambung sebenarnya materinya. Materinya sambung menyambung menjadi satu. Itulah NRB. Ya. Pertama kita belajar dunia usaha dan manajemen resiko, kemudian di pertemuan kedua kita pelajari mengenai identifikasi resiko. Jadi ini kita mengidentifikasi itu mengenali resiko-resiko apa saja yang kira-kira akan muncul dari setiap kejadian. Ya. Misalnya ya, di suatu perusahaan pasti kan mengalami banyak resiko ya, dari awal sebelum proses produksi, kemudian dalam proses produksi, bahkan sampai produksi selesai, bahkan sampai pada produk tersebut mau dijual, itu kan semua ada proses siklus bisnis proses ya, bisnis proses atau proses dari suatu bisnis. Nah, setiap tahapan dari proses itu ada titik kritis-kritisnya gitu, ada resiko-resiko yang kemungkinan akan dihadapi. Contoh aja ya, simpel. Di perusahaan manufaktur misalnya, perusahaan manufaktur itu dari pengolahan barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Ya. Di bahan mentah dulu, pada saat kita mau beli bahan mentah. Nah, kira-kira resiko apa aja tuh di bahan mentah? Bisa jadi harganya meningkat, naik ya, yang biasa kita beli dengan harga misalnya 5.000, ternyata bahan mentahnya meningkat nih. Kayak bikin tempe lah misalnya, pabrik tempe, bahan bakunya kan dele ya, dele mungkin dulu bisa dibeli dengan harga 1.000 lah misalnya. Nah, ternyata dengan adanya mungkin inflasi atau mungkin perekonomian lagi kurang bagus gitu ya, sehingga meningkatkan harga dele itu, atau mungkin panen delenya lagi kurang. Ya, sehingga harga si delay ini meningkat. Nah, itu kan resiko, salah satunya resiko dari bahan baku tersebut. Kemudian apalagi selain harga kira-kira? Yuk, kalian boleh kita diskusi ya, biar kita lebih, bukan hanya ibu yang ngomong, capek kalau ibu doang yang ngomong. Apa aja selain bahan baku nih, resikonya apa aja dari bahan baku? Tadi harganya meningkat. Betul, kualitas ya, Vina. Kualitas dari bahan baku mungkin delaynya yang biasa dapatnya delay yang gede-gede, bagus gitu, bersih. Ternyata udah harganya naik, delaynya pun ternyata didapatnya susah dan juga kualitasnya juga nggak bagus ya. Mungkin karena tadi lagi musimnya lagi kurang bagus buat delay lah ya. Panennya gagal panen lah ibaratnya buat delay tadi. Sehingga mungkin delaynya sih bahannya kualitasnya juga kurang bagus ya. Nah, bisa itu menjadi resiko. Terus apa lagi kira-kira bahan baku? Kuantitas.
kuantitasnya, betul. Selain kualitas, dari kuantitasnya. Dapatnya susah ya ternyata gitu. Sedikit yang ada di pasaran, sehingga tadi meningkatkan harga. Nah, itu semua contoh resiko dalam bahan bakunya. Mungkin bisa ditambahkan juga distribusi bahan bakunya mungkin ya, distribusi bahan bakunya mungkin untuk sampai ke pengolahannya ini, ke pabriknya juga mungkin ada kendala ya. Mungkin pas musim hujan sehingga jalanannya kurang bagus, atau mungkin jalanannya banyak yang rusak gitu ya, atau apalah gitu, ada resiko-resiko yang menghambat sampainya si bahan baku itu ke pabriknya untuk diolah. Nah, itu beberapa resiko bahan baku yang harus dikenali perusahaan. Nah, itu titik kritis di bahan baku. Kemudian sekarang setelah bahan baku masuk ke gudang untuk diolah, misalnya diproduksinya, ternyata di produksinya juga ada titik-titik kritisnya. Nah, kira-kira apa resiko di pengolahannya? Kira-kira apa nih? Thousand. Produksi mungkin, Bu. Ya, iya produksinya betul. Resiko di produksi itu apa aja? Alat yang tidak memadai, Bu. Hari ini, oke, alat yang tidak memadai, betul. Misalnya alatnya mungkin yang biasa dipakai karena sudah terlalu lama dipakai ya. Kalau atau mungkin sudah overload, sering banget permintaannya tinggi nih, alatnya cuman ada ini itu aja gitu ya. Sehingga alat tadi harus digenjot bekerja ekstra sehingga alatnya rusak misalnya ya, atau alatnya sudah nggak modern lagi gitu, udah lama banget sehingga ada kerusakan alat, yaitu menghambat dari proses produksi tersebut. Nah, selain alat apalagi kira-kira resikonya? Bahan baku yang langka bukan, Bu? Bahan baku kan tadi udah di bahan baku. Di proses produksinya aja, di proses produksinya aja. Kecacatan produk manusianya, Bu. Apa, Nadia? Sumber daya manusianya. SDM-nya. Betul, SDM juga merupakan salah satu resiko ya. Bisa jadi SDM-nya yang sudah biasa pengalaman tuh bikin tempe, ternyata dianya keluar misalnya ya, atau mungkin sakit atau apa, sehingga ada SDM yang baru. Nah, SDM yang baru ini orangnya ternyata belum kompeten untuk bikin tempe seenak yang orang yang lama ya, sehingga bisa jadi gagal. Kan tempe itu mengalami proses, ada caranya juga ya, mungkin delainya harus dicuci bersih lah, harus kelembaban sekian lah, nggak boleh kena matahari lah, harus bersih lah gitu intinya ya, sehingga si tempe itu bisa jadi secara sempurna dan bagus. Nah, bisa jadi orang yang baru ini nggak bisa nih, belum ngerti caranya ya, sehingga ternyata mengalami kegagalan dalam proses produksi tempe tersebut. Sehingga ini human error ya, resiko di sumber daya manusianya. Jadi resiko di alatnya, teknologinya, kemudian resiko di SDM-nya, kemudian resiko apa lagi di produksi kira-kira? Kualitas produknya, Bu. Kualitas produknya ya, itu juga kita sudah bahas ya. Jadi karena mungkin salah satunya faktor manusianya, atau mungkin tadi dari bahan bakunya ternyata nggak bagus, bisa mempengaruhi kualitas dari si tempe ini ya. Kualitas dari si produknya ini ternyata nggak bagus, nggak seperti biasanya. Jadi ada cacat produksi ya, ada produksi-produksi yang nggak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Itu untuk yang baru tempe itu ya, apalagi untuk produk-produk yang memang udah distandarkan ya, standar nasional harus standar, atau yang perusahaan-perusahaan yang go public yang sudah internasional, pasti standarnya pasti juga sangat ketat ya untuk suatu produk, dari bahan baku, pengemasan, semuanya itu pasti lebih sangat ketat gitu ya, sehingga resikonya juga pasti lebih besar, lebih complicated ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan sudah go internasional. Oke, itu untuk produksi. Jadi untuk di bahan baku tadi ada resiko-resikonya, titik-titik kritisnya, di produksinya ada, kemudian setelah produksi jadi, dan produk tadi kan harus dijual tuh di pasar. Nah, identifikasi coba, kira-kira resiko-resiko apa aja ketika produk tadi dijual ke pasar? Ya, silakan.
Kurang menguasai teknik marketing, Bu. Kurang diminati pelanggan. Oke. Indira tadi apa? Kurang? Marketingnya kurang. Oke, marketingnya kurang ya. Bisa jadi betul, apalagi kalau mungkin tempenya itu belum dikenal, masih baru lah ya, baru bikin perusahaannya, belum lama berdiri. Kemudian dia tidak memasarkan dengan cara yang baik gitu, apalagi dengan masa-masa kayak gini ya, pandemi ya. Walaupun tempe, tapi harus bisa dikemas dengan pemasaran yang menarik gitu ya. Karena tempe itu kan sebenarnya manfaat banget ya, banyak banget manfaat yang terkandung dalam tempe yang mungkin orang nggak aware gitu ya. Makanan rakyat gitu kan, makanan murahan gitu. Tapi ternyata manfaatnya itu sangat besar. Dan ini adalah produknya Indonesia asli loh gitu ya, heritage Indonesia, khasnya Indonesia gitu. Nah ini harus diperkenalkan lagi ke masyarakat, bagaimana mereka menyadari bahwa produk ini bagus, produk ini sehat gitu ya, produk ini murah gitu. Nah itu yang harus disadarkan ke masyarakat. Dengan apa? Dengan berbagai media yang bisa dipakai, sehingga harus dilakukan pemasaran yang intensif dengan berbagai macam media lah ya. Sekarang ini kan kayaknya gampang banget kan, orang sebenarnya lebih terbuka gitu karena adanya media, ada komunikasi yang meningkat pada saat ini. Sebenarnya pemasarannya juga otomatis bisa dilakukan dari berbagai saluran tersebut gitu ya. Ya, itu untuk marketingnya. Kemudian tadi Vina dari apanya tadi? Minat ya. Minat masyarakat kali ya. Ya. Iya, Bu. Ya, minatnya masyarakatnya kurang. Ya tadi dengan kesadaran tadi mungkin bisa dibangun orang lebih aware terhadap suatu produk. Kan orang itu nggak minat karena nggak kenal, ya kan? Orang nggak sayang karena nggak kenal. Nah, biar orang sayang, biar orang kenal seperti apa? Ya dikenalkan, gitu kan? Mungkin dibikin tulisan-tulisan yang menarik, dibuat kemasan yang menarik, gitu kan? Sehingga si pembeli ini, customer ini lebih interest ya untuk membeli suatu produk tersebut. Nah, itu beberapa resiko mungkin di pemasarannya. Atau mungkin di pemasarannya terlalu lama gitu ya, alurnya itu panjang gitu misalnya. Sehingga produk-produk seperti tempe yang nggak bisa tahan lama, ini bisa rusak kan, bisa kelamaan jadi rusak ya kan. Nah, sehingga ini juga harus diidentifikasi resikonya, jangan sampai terjadi kerusakan, sehingga harus cepat jualnya. Ya, mungkin udah punya distributor atau agen-agen tertentu yang akan menyalurkan tempe tadi ke mungkin pasar-pasar ya, perumahan-perumahan gitu-gitu, ke warung-warung. Nah, jadi dari setiap bisnis proses tadi, dari pengolahan dari bahannya sampai penjualan itu ada resiko. Resiko-resiko itu ialah yang harus diidentifikasi oleh seorang manajer resiko. Nah, kalian di sini dengan belajar ini itu dituntut mempunyai pengetahuan, agar memiliki pengetahuan sebagai seorang manajer resiko ya, sehingga bisa nanti mengidentifikasi resiko-resiko tersebut dari setiap tahapan dari produk tersebut. Ya, nah itu nanti di bab 2 kita akan belajar mengenai identifikasi resiko seperti itu. Kemudian kita ke pengukuran resiko. Pengukuran resiko itu apa? Jadi ini sebenarnya lanjutan tadi yang Ibu udah bilang, ini lanjutan materi ini. Setelah tadi kita ukur resiko-resiko tersebut di bahan baku, di produksi, di pemasaran, ada resikonya Bu, ini resiko-resikonya. Nah, resiko itu kita ukur. Ukurannya pakai apa Bu? Pakai penggaris atau pakai apa? Enggak, ukurannya disesuaikan dengan resikonya kita. Di sini biasanya yang paling umum digunakan, yang paling konservatif lah, yang paling general digunakan, pengukurannya itu menggunakan 2 dimensi ya. Ada dimensi frekuensi, ada dimensi severity.
dampaknya. Frekuensi ini adalah seberapa sering sih frekuensi terjadinya resiko-resiko tersebut. Misalnya tadi bahan bakunya ternyata sering banget nih mengalami keterlambatan gitu. Seringkali susah si delay ini dicari di pasar nih. Nah, berarti resikonya cukup besar. Nah, nanti dibikin skala-skala ya. Ada skala 1 sampai terserah sih sebagai manajer resiko, terserah dia mau ngasih nilai berapa. Yang umum adalah 1 sampai 5. Namanya skala Likert. Ada 1 sampai 10 juga boleh, ada 1 sampai 5 juga boleh. Dari yang sangat jarang terjadi sampai yang sangat sering terjadi. Ada yang middle, tengah-tengah ya. Jadi nanti masukkan resiko si bahan baku ini ternyata sering mengalami keterlambatan, berarti dia di 5, berarti kan semakin sering makin gede angkanya ya. Kemudian pengukurannya selain dilihat dari frekuensinya, juga dilihat dari severity-nya. Severity itu dampaknya. Dampaknya itu lebih dikaitkan pada nilai nominalnya. Ya, nominalnya berapa sih kerugian yang dialami, misalnya bahan baku terlambat gitu ya, untuk membuat si tempe ini delay-nya terlambat nih. Berarti otomatis dia harus cari delay di tempat lain dari supplier lainnya ya. Kemungkinan pasti harganya juga bisa lebih mahal karena kita bukan langganannya kan. Jadi ada kerugian atau dampak yang didapat yang diperoleh karena harus cari delay tadi yang mungkin lebih mahal harganya ya. Atau jadi dengan keterlambatan itu akan mengakibatkan resiko apalagi yang lebih besar. Misalnya kerugiannya 5 juta lah gitu dalam sehari kalau kita telat bahan baku. Karena ini mungkin skalanya udah gede ya. Nah, sehingga dimensi kerugiannya tadi didapatkan untuk sekali pengolahan itu 5 juta. Tadi tingkatnya frekuensinya 5. Nah, itu nanti bisa ukur, kita kalikan. Jadi pengukurannya merupakan perkalian antara si frekuensi, dimensi frekuensi kalikan dimensi severity-nya, dampaknya berapa kerugiannya. Nah, itu adalah kerugian totalnya, ya. Jadi semua resiko yang udah diidentifikasi nanti diukur, baik frekuensinya maupun dampaknya. Ya, nanti akan ketemu tuh frekuensi yang totalnya paling gede yang mana jatuhnya. Frekuensi yang sedang-sedang saja mana, dan frekuensi yang paling rendah mana. Ya, nah si manajer resiko tentunya atau perusahaan tadi harusnya lebih aware terhadap resiko-resiko yang dampaknya besar ya. Dampaknya besar itu harus aware karena itu bisa mengancam dari sustainability dari perusahaan ini. Perusahaan bisa lanjut atau tidak itu tergantung pada bagaimana kita bisa memitigasi resiko ini, mengelola resiko-resiko ini agar dampaknya nggak besar, gitu kan? Nah, itu di pengukuran resiko kita akan belajar mengenai hal itu ya. Jadi di resiko yang sudah didapat semua diukur. Kemudian kita ke bab 4 itu kita ada UCP 1 yang tadi pengumpulan video-video ya, jangan lupa semuanya. Ditambah nanti kita ada materi yaitu pemetaan resiko. Nah, pemetaan ini juga masih lanjut dari resiko sebelumnya. Udah diukur semua resiko tadi dari bahan baku, produksi sampai pemasaran, sudah diukur semua resikonya, udah ketahuan kerugian-kerugiannya. Baru kita petakan, kita mapping. Tadi beda resiko yang mana, frekuensi yang gede, mana resiko yang sedang-sedang saja, mana resiko yang kecil, mana resiko yang bisa kita abaikan. Nah, nanti kita namanya bikin mapping. Mappingnya itu biasanya 4 dimensi ya. Kita ukurnya, pemetaannya nanti pakai sumbu kayak titik ordinat itu loh, XY gitu ya, sumbu X dan sumbu Y. Misalnya sumbu X-nya itu adalah frekuensinya, sumbu X yang vertikal gitu ya, frekuensinya. Jadi berapa sering frekuensi terjadi dan severity-nya dari sumbu Y-nya. Nanti situ dibuat titik-titik tuh,
bikin titik-titik pertemuan dari resiko-resiko tersebut. Dia jatuh ke peta yang mana gitu. Nanti dibuat kuadran ya, biasanya ada 4 kuadran. Itu untuk pemetaan resiko. Nah, setelah kita peta-petain tadi, resiko yang besar, resiko yang kecil. Nah, kemudian kita ke bab 5 mengenai pengendalian resiko. Ini pengendalian resiko di kelas besar nanti yang ngajarin ya. Nggak apa-apa, sama aja belajarnya dengan siapapun sama. Materinya juga ini, pasti bahasanya juga ini, nggak akan jauh. Di pengendalian resiko, kita kendaliin tuh tadi, resiko-resiko yang udah kita identifikasi, udah kita ukur, kita peta-petain tadi, kita kendaliin. Pengendalian ini adalah solusi yang diberikan terhadap resiko-resiko tersebut. Misalnya resiko, oke, kita break dulu ya. Ini sedang azan zuhur juga. Nanti kita lanjutkan lagi, break 5 menit ya. Silahkan kalian bisa minum-minum dulu sambil goyang-goyangin badan biar nggak ngantuk. Kita juga mungkin nggak lama, kita selesaikan, mudah-mudahan ini aja, nanti kita bisa bahas ini apa materi yang akan kita pelajari sehingga kalian bisa ada gambaran. Kita break dulu 5 menit ya. Oke.
Ya, oke. Semuanya udah ready lagi? Mana ya? Udah balik lagi? Udah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, kita tadi sampai di pengendalian resiko. Nah, tadi udah kita petain semua, kita bikin solusi terhadap resiko-resiko tersebut ya. Misal tadi di pengolahan, di bahan bakunya. Kalau keterlambatan, berarti kita bisa cari supplier lainnya yang lebih bagus. Ya. Di produksi, misalnya tadi SDM-nya kurang kompetensinya sehingga bikin produknya ada cacat, maka apa yang lakukan pengendaliannya? Kita bisa lakukan pelatihan-pelatihan untuk karyawannya dulu ya, lakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian kita juga mungkin bisa tingkatkan upahnya dia, gajinya, biar orang itu semangat untuk kerja, bisa fokus untuk kerja, ya kan? Kemudian di pemasarannya, solusinya apa? Jadi misalnya produknya nggak laku, nah tadi kita udah bahas sedikit, kita bikin kesadaran masyarakat, kemudian kita bikin iklan-iklan yang menarik dengan berbagai kata-kata itu yang mudah untuk dicerna, mudah dipahami orang, yang interest orang untuk membelinya gitu ya. Kemudian bikin produk-produknya mungkin juga kita dikemas dengan cara yang bagus gitu ya. Nah, itu beberapa pengendalian resiko yang dapat dilakukan terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian kita di pertemuan 6 akan bahas mengenai Enterprise Risk Management. ERM ya disingkatnya. Enterprise Risk Management ini merupakan salah satu cara bagaimana perusahaan tadi mengidentifikasi, mengukur, memeta, dan mengendalikan. Jadi Enterprise Risk Management ini lebih manajemen secara komprehensif lah ya. Jadi di perusahaan ada perusahaan yang punya divisi sendiri untuk manajemen resiko, ada perusahaan yang manajemen resikonya ini jadi bagian kecil saja gitu dari bagian di perusahaan tersebut. Jadi misalnya di keuangannya ada manajemen resikonya, walaupun nggak langsung namanya gitu ya. Jadi dia menempel di divisi perusahaan tersebut. Ada yang dia struktur organisasinya itu jadi sejajar dengan manajer lainnya. Ada manajer produksi, manajer atau operasi, manajer keuangan ya. Nah, dia sejajar dengan manajer itu. Manajer resiko. Nah, tugasnya adalah dia melakukan pengendalian resiko secara komprehensif dari seluruh divisi-divisi. Ya. Dan ini biasanya lebih bisa dipantau sih ya, lebih dimonitor dengan bagus. Dan kebetulan biasanya sih orang-orang manajemen resikonya juga orang-orang yang sudah tersertifikasi ya, punya pengalaman cukup, sertifikasi juga dengan pelatihan-pelatihan yang mereka sering ikuti juga, sehingga mereka bisa lebih melihat resiko itu secara komprehensif. Bukan hanya resiko di bagian keuangan aja, bukan hanya resiko di bagian pemasarannya aja, bukan dari resiko SDM-nya saja, tapi dari keseluruhannya di internal perusahaan itu, dan juga dia akan melihatnya dari eksternal perusahaan. Karena resiko itu kan bukan hanya resiko internal ya, ada resiko internal dan resiko eksternal. Resiko internal itu resiko-resiko yang dihadapi oleh internal perusahaan itu. Misalnya tadi di keuangannya, di akuntansinya, di produksinya, di SDM-nya, di pemasarannya, itu internal. Ada resiko-resiko eksternal juga yang sangat mempengaruhi perusahaan ya. Nah, resiko yang eksternal inilah resiko yang nggak dapat dikontrol sebetulnya. Perusahaan tidak dapat mengontrol resiko dari eksternal ini. Yang ada paling hanya mengurangi atau meminimalisir dampak terjadinya resiko.
Nah, kira-kira apa nih resiko eksternal itu apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Fluktuasi harga. Deswanti. Ya, Deswanti tadi mengatakan ada fluktuasi dari jangan harga, fluktuasi nilai tukar kali ya, fluktuasi dari kurs atau nilai tukar. Nah, otomatis dengan adanya fluktuasi nilai tukar ini akan mempengaruhi dari harganya ya. Harga juga akan terpengaruh dengan adanya kenaikan dari fluktuasi nilai tukarnya. Dan perusahaan nggak bisa kan kontrol nilai dolarnya jangan 15.000 deh hari ini, 10.000 aja, itu kan nggak mungkin. Nah, yang ada adalah perusahaan bagaimana meminimalisir resiko. Nah, dengan adanya kita belajar manajemen resiko, kita bisa tahu nih, tadi kita bisa kendalikan. Oke, kalau misalnya dolar segini naik nih, apa yang harus kita lakukan ya, gitu. Kita bisa membuat solusi-solusi sebelumnya atau strategi-strategi lainnya ya, yang bisa diterapkan misalnya kalau resiko tersebut betul-betul terjadi. Nah, itu pentingnya kita belajar manajemen resiko. Nah, kira-kira faktor eksternal apa lagi? Resiko eksternal apa lagi? Selain tadi ada nilai tukar, bisa apa lagi kira-kira? Kebijakan pemerintah, Bu. Adelia, oke, kebijakan pemerintah betul. Kebijakan pemerintah ini juga sangat mempengaruhi ya. Misalnya pemerintah naikin pajak, ya otomatis pajak ini kan biasanya dibebankan kepada konsumen kan, sehingga harga dari suatu produk bisa meningkat dengan adanya pajak misalnya. Atau barang-barang produksi kita ekspor ke luar negeri. Nah, ternyata pemerintah menaikkan pajak ekspor, sehingga hal ini kan mau nggak mau akan mengurangi jumlah yang kita ekspor, ya kan? Nah, ini salah satu kebijakan. Atau kebijakan, banyaklah kebijakan pemerintah ya yang bisa menghambat maupun bisa menguntungkan bagi perusahaan. Tapi rata-rata sih biasanya kalau namanya resiko ya menghambat ya. Oke, kira-kira apa lagi? Tadi ada kebijakan pemerintah, ada fluktuasi nilai tukar atau kurs. Bencana alam, Bu, atau pandemi seperti saat ini. Ya, betul, Nada, benar. Pandemi seperti saat ini ya, kita kan nggak bisa kontrol tuh, ya kan? Mau nggak mau harus kita hadapi. Kita kendalikan resiko dengan adanya pandemi itu dengan apa? Ya, dengan kita bikin solusi-solusi yang lebih keluar out of box gitu ya. Misalnya dulu kan jarang banget orang, mungkin masih udah banyak sih, tapi mungkin orang pemasarannya masih hanya offline gitu kan. Sekarang pemasaran lebih pada online. Kemudian juga makin banyak marketplace kan sekarang. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Jadi orang bisa lebih lebih kreatif lah sebenarnya. Dengan adanya kesulitan itu kan ada satu kesulitan akan terbuka 100 jalan kemudahan kan, seperti itu. Jadi ada kesulitan-kesulitan itu kita akan lebih tertantang untuk melakukan ada ide-ide baru untuk melakukan banyak hal sebetulnya ya. Untuk lebih kreatif lagi setiap orang. Nah, perusahaan yang mampu kreatif lah yang bisa terus bertahan. Banyak perusahaan-perusahaan sudah ya collab ya. Lama kemarin Matahari, Giant pun itu padahal sudah besar ya, ternyata bisa ambruk juga. Karena nggak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Nah, kita bisa kita bedah tuh kasusnya. Kok bisa seperti itu, kenapa ya? Nah, itu bagus ya buat kita kaji ya. Case study seperti itu. Kemudian tadi sampai ya di enterprise risk management ini ada namanya nanti COSO IRM. COSO IRM ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh para akuntan di luar negeri sana untuk membuat suatu cara bagaimana memitigasi resiko. Jadi dalam enterprise di COSO IRM itu, metode COSO itu ada bagaimana perusahaan harus mengidentifikasi
bagaimana perusahaan mengukur, memetakan, mengendalikan resikonya. Jadi semua itu terwadahi dalam COSO IRM. Atau kalian biasa dengar ISO ya kan, ISO, ada ISO berapa gitu kan, terus ada tuh. Dan itu terus berkembang kan, ISO tadi. Juga ISO tadi juga dikaitkan dengan industrinya. Kalau untuk pendidikan, ISO-nya ISO berapa, kalau untuk manufaktur ISO berapa kan gitu. Nah itu sebenarnya sama. Jadi di ISO tadi kan ada kalau di ISO ada planning, plan, do, check, action gitu lah ya. Nah bagaimana perusahaan tadi membuat perencanaan, kemudian mengidentifikasi resiko-resiko juga yang terjadi, pelaksanaan strategi-strateginya apa yang akan dilakukan bila itu terjadi. Nah, sebenarnya itu salah satu metode-metode yang dapat digunakan ya. Nah, salah satunya lagi ada SWOT tuh di pertemuan 7. Nah, SWOT ini juga kita bisa gunakan untuk memitigasi resiko. Kita bisa lihat strength-nya perusahaan apa, kekuatannya, weak-nya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, dan threat-nya seperti apa. Jadi ini dilihat dari sisi internal perusahaan, juga dari sisi eksternal perusahaan. Bagaimana kekuatan kelemahan perusahaan tersebut, dia punya peluang-peluang apa di luar ya, dia bisa digunakan. Nah, jadi pertemuan ke-6 di IRM dan pertemuan ke-7 untuk SWOT ini merupakan wadahnya gitu, metode yang dapat digunakan untuk memitigasi resiko. Sehingga di UCP 2 nanti diharapkan kalian bisa menyusun makalah lah atau artikel yang berisi mengenai mitigasi resiko. Boleh gunakan COSO IRM seperti yang di bab 6, atau boleh gunakan ISO juga boleh, metodenya boleh gunakan SWOT untuk memitigasi dari identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan pengendalian. Nah, tugasnya seperti itu untuk CP2. Jadi jauh-jauh hari, sekarang ini kalian cari dulu mau perusahaan apa, tentukan perusahaannya apa. Ya, langkah pertama. Kemudian di perusahaan itu, minggu besok identifikasi, kita belajar identifikasi, kemudian tugas individu adalah bikin identifikasi dari perusahaan-perusahaan yang sudah kalian pilih tadi. Ya, identifikasinya dibuat dengan proses bisnis. Jadi dibuat siklusnya dulu, siklus perusahaan itu apa, seperti apa. Boleh proses produksinya seperti apa misalnya. Dari setiap proses itu akan ada kalian identifikasi resiko-resikonya. Ya. Kemudian minggu berikutnya kita belajar pengukuran resiko, maka kalian ukur resiko-resiko tersebut yang udah kalian identifikasi. Tadi ada 2 dimensi, jadi seberapa sering terjadi, kemudian kalau terjadi dampaknya seberapa besar kerugiannya, nah gitu ya. Terus dan seterusnya, minggu keempat berikutnya sudah kalian ukur, langsung dipetakan resiko-resiko udah kalian cari tadi masuk peta mana nih, masuk kuadran mana. Nah minggu kelima dikendalikan resiko tersebut. Kalian bikin solusi terhadap resiko yang udah kalian bikin. Nah, itu semua nanti disusun dalam suatu makalah yang bagus. Kalian mau pakai COSO, boleh, mau pakai SWOT boleh. Berarti harus dilengkapi faktor-faktor eksternalnya juga ya. Kalau tadi di bab 2 dan 5 mungkin lebih fokus pada internal, kalian tambahi faktor eksternalnya dari perusahaan tersebut apa yang mempengaruhi. Nah, jadi deh artikel di UCP 2 dikumpulin. Sehingga di sini kan nggak ada yang kita contek-contekan, nggak ada yang plagiat pun nggak ada ya. Nah, tujuannya kenapa Ibu melakukan itu juga ini, karena kalau kita online, ujian online, beberapa kali ternyata jawabannya hampir mirip-mirip semua, jadi itu juga nggak maksimal gitu menurut Ibu. Nah, dengan metode ini banyak manfaatnya. Kalian bisa lebih maksimal dalam menulis, kalian bukan hanya menghafal tapi memahami ya. Yang dibutuhkan bukan menghafal dari apa itu manajemen resiko, apa itu pengukuran, enggak, tapi lebih dipahami. Setelah dipahami, dipraktekkan dalam suatu kasus, pemecahan kasus tuh seperti apa. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.